Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Sebelum proses coaching dilakukan, saya melakukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh, Pak. Nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang isinya, apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta? Apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari coachee atau tidak? Kemudian, saya akan mengamati dan mendengarkan respon dari coachee atas pertanyaan dari yang coach berikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu bagaimana kemitraannya, proses kreatifnya, dan maksimalkan potensinya. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, boleh Bu? Baik, boleh, Pak. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee seperti itu, Pak. Oh, berarti 3 kompetensi ya Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh, 2 mendengarkan aktif, 3 memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga potensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu lebih kepada mendengarkan aktif. Dengan demikian, saya berharap dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Oh, selanjutnya, indikator kececapan apa yang ingin Ibu capai dari tujuan pengembangan kegiatan coaching ini? Saya berharap dengan kegiatan coaching ini, coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Bu, mudah-mudahan kegiatan coaching yang Ibu lakukan tersebut berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan jangan lupa nanti dilakukan sesuai pesan-pesan saya tadi. Silahkan Bu, selamat melakukan coaching. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya. Oh ya Bu, saya lihat minggu ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Ibu ada masalah apa? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau cerita dengan siapa. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada Bu. Kapanpun Ibu butuhkan, saya selalu ada buat Ibu kok. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Saya berharap
akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada ibu. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin ibu dapatkan dari perbincangan kita saat ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Baik, Bu. Semoga perbincangan kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Begini, Bu. Beberapa hari yang lalu, saat supervisi, saya mendapat teguran dari supervisor, Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tapi tidak serius yang seperti apa, Bu? Itu, Bu, Bapak tersebut mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Sehingga Ibu dikritik oleh Bapak tersebut. Jadi seperti ini, Bu. Bapak tersebut keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon Bapak tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu ya. Kira-kira selama ini apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini, Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, Bu, dan juga memudahkan para peserta didik dalam belajar. Mereka juga termotivasi dan sejauh ini proses pembelajaran juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Kemudian, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa karakter dan profil belajar itu para murid itu beragam dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya, Bu, betul juga Ibu sampaikan. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarannya yang masih kurang maksimal, Bu. Nah, mungkin harapan Bapak tersebut kemarin itu adalah seperti itu, Bu, agar Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga tuh, Bu. Iya, Ibu. Nah, setelah perbincangan kita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Fitri? Iya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya, Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya,
Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi ya Bu ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika supervisor memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat supervisor merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya Bu, ini adalah sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya ada Bu, rencananya bahwa saya juga akan menemui rekan sejawat saya Bu, yang sudah mensupervisi saya kemarin, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu saya juga minta saran kepada rekan sejawat yang mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar, sebagai sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya Bu, seperti itu. Wah, subhanallah, luar biasa ya Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Bu. Wah, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana Bu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega ya. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Iya baik Bu. Mengenai hal secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari rekan sejawat saya tentang buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui supervisor rekan sejawat saya itu Bu. Iya Bu. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling berkolaborasi Bu, seperti itu. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Bu. Baik saran-saran maupun masukan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga sekarang saya merasa lega,
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Bu Pit. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya mau pergi mengantar anak mengaji Bu. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Fitri. Hati-hati di jalan. Salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Terlaksana dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Apa saja yang telah Ibu lakukan saat coaching? Tadi waktu coaching saya melakukan percakapan hangat dan saya juga telah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilaksanakan coaching. Saya juga telah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coaching. Seperti itu Pak. Oh, berarti Ibu sudah berhasil ya melaksanakan coaching sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilaksanakan coaching, dan sudah memunculkan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin memperdalam lagi alur tirtanya Pak, dan ingin membantu untuk menghadapi permasalahan coaching berikutnya. Oh, baik Bu. Tadi kita telah melakukan tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya, dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga permasalahan coaching dapat terselesaikan dengan baik. Baik Pak. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya. Sebelum Iya, proses coaching dilakukan, saya melakukan beberapa pertanyaan. Boleh, Pak? Boleh Bu. Nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yang isinya apakah kegiatan coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan alur tirta, apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, sesuai kata kunci dari coachee atau tidak. Kemudian saya akan mengamati dan mendengarkan respon dari coachee atas pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu bagaimana kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya. Baik Bu. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu. Seperti itu. Berarti 3 kompetensi ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu lebih kepada mendengarkan aktif. Dengan demikian saya berharap dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee saya nanti. Oh, selanjutnya
indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dari tujuan pengembangan kegiatan coaching ini? Saya berharap dengan kegiatan coaching ini, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baiklah Pak, mudah-mudahan kegiatan coaching yang Bapak lakukan tersebut berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan jangan lupa nanti dilakukan sesuai pesan-pesan saya tadi. Silakan Pak, selamat melakukan coaching. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pepi, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Oh iya Bu, saya lihat hari ini Ibu Pepi kelihatan kurang ceria ya. Tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa Bu? Apa ada masalah? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Kira-kira Bapak punya waktu untuk ini tidak? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada Bu. Silakan Bu Pepi mau cerita apa nih? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, saya merasa bingung harus berbuat apa. Jujur, masalah ini membuat pikiran saya tidak tenang. Oh jadi, apa yang bisa Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya berharap mendapatkan ketenangan pikiran nantinya sehingga saya tidak bingung lagi. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Oh, baik Bu Pepi. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan ceritakan. Jadi begini Pak, saya itu memiliki seorang anak di kelas. Dia itu sering tidak datang ke sekolah. Kira-kira apa yang buat anak itu sering tidak datang ke sekolah? Itulah dia Pak. Saya belum tahu jawaban pastinya itu seperti apa. Untuk saat ini apa yang telah Ibu lakukan? Saya sudah memanggil anak tersebut. Kemudian juga saya sudah tanya apa alasannya tidak datang ke sekolah. Terus apa jawaban anak itu Bu? Anak ini menjawab hanya karena kesiangan saja Pak. Kemudian apa yang Ibu lakukan? Saya melakukan pendekatan, kemudian saya menasehati anak tersebut dan menyebutkan pentingnya sekolah itu untuk di masa depannya nanti. Selain pendekatan yang Ibu lakukan, ada cara lain yang telah Ibu lakukan? Ada Pak. Kebetulan kemarin saya bertemu langsung dengan orang tuanya. Lalu saya konfirmasi kepada orang tuanya apa yang menyebabkan anak ini sering tidak datang ke sekolah. Setelah Ibu berbincang dengan orang tua anak tersebut, jawaban apa yang Ibu dapatkan? Ya saya merasa terkejut Pak, karena jawaban anak dan orang tuanya ini berbeda. Oh, jawabannya berbeda. Ya seperti apa itu Bu? Orang tuanya tadi itu mengatakan bahwa anaknya itu dilarang oleh ayahnya untuk datang ke sekolah karena anaknya ini disuruh untuk membantu ayahnya pergi ke kebun. Oh, baiklah Bu Pepi. Setelah ya Allah, kemudian apalagi yang Ibu Pepi bicarakan dengan orang tua anak itu? Saya berdiskusi dengan orang tua anak ini tentang keseharian anak ini Pak, kebiasaan keluarganya, profil keluarganya, dan melakukan pendekatan pentingnya sekolah itu untuk masa depan anaknya. Baiklah Bu Pepi, setelah kita berbincang panjang lebar tentang masalah ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya akan melakukan pendekatan terhadap anak ini, kemudian saya akan merangkul anak ini agar terbangun motivasinya untuk datang ke sekolah kembali, Pak.
Wah, itu dia bagus ya Bu Pepi. Selain itu apalagi yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan memberikan motivasi kepada murid yang lainnya untuk merasakan kebahagiaan jika menuntut ilmu, kemudian betapa pentingnya datang ke sekolah itu untuk meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Masya Allah, saya setuju dengan rencana Ibu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Ya, ada Pak. Saya berencana akan membahas pentingnya pendidikan ini untuk masa depan anak-anak saat pertemuan nanti dengan wali murid. Wah, itu ide yang bagus ya Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Semoga sukses ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Putra. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah saya ini. Alhamdulillah. Saya juga senang mendengarnya. Terus, dari rencana Bu Pepi, tadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan intens menyapa dan menjalin keakraban, memberikan perhatian penuh kepada murid dan orang tua melalui grup WhatsApp, dan mengadakan pertemuan 1 kali sebulan dengan kesepakatan sebelumnya bersama orang tua atau wali murid agar kami semakin akrab nantinya. Wah, keren Bu Pepi. Semoga sukses ya Bu. Kira-kira apakah ada deadline dari rencana Ibu ini? Insya Allah minggu depan Pak, bertepatan jadwal pertemuan bulanan kami. Selanjutnya, dukungan siapa lagi yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini? Nah, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengajar bidang studi di kelas saya, kemudian dengan ibu kepala sekolah tentunya Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus Bu. Semoga semuanya dapat selesai, segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana tenang ya Bu. Iya Pak, amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Pak. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Dan terjalin kerjasama yang baik antar guru, sekolah, dan orang tua wali murid demi kemajuan pendidikan kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Pak, terima kasih atas sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Pepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Pak Putra proses coachingnya? Terlaksana dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Apa saja yang telah Bapak lakukan saat coaching tadi? Tadi waktu coaching saya melakukan percakapan hangat dan saya juga telah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach. Saya juga telah menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach tersebut. Seperti itu Bu. Berarti Bapak sudah berhasil ya melaksanakan coaching sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilaksanakan coaching, dan sudah memunculkan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin memperdalam lagi Bu alur tirtanya Bu, dan ingin membantu untuk menghadapi permasalahan coach berikutnya. Oh begitu, baik Pak. Tadi kita telah melakukan tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ya, dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga permasalahan coach dapat terselesaikan dengan baik. Baik Bu. Terima kasih waktunya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Sebelum proses coaching dilakukan, saya melakukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang isinya, apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta, apakah sudah menanyakan pertanyaan berbobot, sesuai kata kunci dari coachee atau tidak. Kemudian saya akan mengamati dan mendengarkan respon dari coachee atas pertanyaan dari coach berikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu bagaimana kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, seperti itu Bu. Berarti 3 kompetensi ya Bu, yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu lebih kepada mendengarkan aktif Bu. Dengan demikian saya berharap dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Oh, selanjutnya indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai dari tujuan pengembangan kegiatan coaching ini? Saya berharap dengan kegiatan coaching ini coachee saya bisa menemukan solusi dengan kegiatan coaching ini. Baiklah Bu, mudah-mudahan kegiatan coaching yang Ibu lakukan tersebut berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan jangan lupa nanti dilakukan sesuai pesan-pesan saya tadi ya Bu. Silakan Bu, selamat melakukan coaching. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat dan baik-baik Bu. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya Pak. Tapi saya amati hari ini Bapak kelihatan kurang bersemangat. Kalau boleh saya tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Boleh tidak saya minta sedikit waktu Ibu? Saya ingin mengobrol sebentar sama Ibu. Oh baik Pak, Insya Allah ada waktu Pak. Dan jangan sungkan ya Pak, tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, saya ada satu hal yang mengganggu di pikiran saya dan saya perlu bantuan sama Ibu. Iya Pak, boleh. Apa yang perlu saya bantu Pak, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Kira-kira ada yang lain yang ingin Bapak harapkan? Saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapat memecahkan ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Begini Bu, ketika saya belajar di kelas, saya merasa kurang menyenangkan. Saat belajar, murid tidak fokus. Murid merasa bosan terhadap materi yang saya ajarkan. Mereka juga sering mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Saya sering mengulang materi karena murid banyak yang kurang paham.
Akan tetapi nilai mereka belum juga memuaskan. Padahal pembelajaran yang saya berikan dengan menampilkan video pembelajaran melalui Infocus, Bu. Begitu ya Pak. Berarti yang menjadi hambatannya adalah pembelajaran di kelas kurang menyenangkan ya Pak? Iya, Bu. Saya merasa pembelajaran yang saya terapkan kurang menyenangkan. Baik. Jadi menurut Bapak, apakah sebaiknya yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dan rencana apa yang Bapak lakukan? Saya mungkin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalamnya terdapat diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Kemudian saya juga akan coba membuat pemetaan sesuai dengan kebutuhan serta minat belajar siswa. Jadi dengan begitu saya akan tahu apa yang ingin dan disenangi siswa saya. Wah, kalau begitu bagus sekali itu Pak. Kira-kira siapa rekan kerja yang bisa Bapak percaya untuk bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut Pak? Siapa ya? Mungkin rekan saya, Bu. Nanti saya minta Ibu Elsa atau guru lain berkolaborasi dengan mereka tentang pembelajaran di kelas itu. Nah, boleh itu Pak. Nanti coba Bapak laksanakan ya. Targetnya kapan kira-kira selesai melakukannya Pak? Melakukan pemetaan terhadap siswa tersebut. Insya Allah seminggu ya, Bu. Nanti saya akan berikan informasi kepada Ibu. Iya, baik Pak. Nanti boleh Bapak komunikasikan bagaimana perkembangannya setelah 1 minggu ya Pak. Nah, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan apa yang harus saya lakukan ke depan agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Iya, iya Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Terlaksana dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Apa saja yang telah Ibu lakukan saat coaching? Tadi waktu coaching saya melakukan percakapan hangat dan saya juga telah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang dilaksanakan coach. Saya juga telah menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach. Seperti itu, Bu. Berarti Ibu sudah berhasil ya melaksanakan coaching sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang dilaksanakan coach, dan sudah memunculkan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin memperdalam lagi alur tirtanya, Bu, dan ingin membantu untuk menghadapi permasalahan coach berikutnya. Oh, baik, Bu. Tadi kita telah melakukan tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya, dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachinya, sehingga permasalahan coach dapat terselesaikan dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.